Nangis apa? Ribut apa? Teriak apa? Teriak lagi. Kalian akan kucincang dan kujadikan makanan anjing. Ayo, diam. Bos, 2 anak baru. Anak sial, beberapa hari ini tidak dapat uang sepeser pun. Bodoh. Aturan lama, 1 kaki patah, 1 tangan patah. Pergi. Baik, bocah kecil, mau kupatahkan tanganmu atau kakimu? Adik jangan takut, kakak lindungi kamu. Bocah kecil, berani kau gigit aku? Adik lari. Bocah kecil, berani kau pukul aku? Kemari. Kejar. Kejar. Jangan biarkan kedua bocah kecil itu kabur. Kak Tong-Tong, aku takut. Tidak apa-apa. Kakak alihkan perhatian orang jahat itu lalu akan kembali mencarimu. Ini, kamu pegang. Dengan ini, kakak pasti akan menemukanmu. Saat dewasa nanti aku pasti akan menikahimu. Kak Tong-Tong. Kak Tong-Tong. Kemana perginya bocah kecil itu? Di sana, kejar. Kak Tong-Tong. Kak Tong-Tong. Hahaha. Permainan berakhir. Mu, kita mencarinya seperti ini. Sama saja seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bagaimana kalau kita... Diam. Meskipun harus membalikan seluruh Jinghai, aku harus menemukannya. Orang yang ingin kunikahi adalah Xiao Xiao. Tapi, akhir-akhir ini keluarga Qin terus menekan untuk pernikahan. Banyak proyek perusahaan sangat terpengaruh. Meskipun Xiao Xiao bukan adik kandungmu, kamu juga harus melindunginya dengan baik, ya? Xiao Xiao, 18 tahun, di mana kau sebenarnya? Kak Tong-Tong, 18 tahun, di mana kau? Pak Mu, belakangan ini Bapak terlihat sangat lelah. Saya sudah membuat janji dengan tukang pijat profesional untuk Bapak bersantai. Kak Tong-Tong, di sini juga ada bekas luka. Sakitkah, Kak? Apakah kakak sudah lebih baik? Xiao Xiao hebat. Matanya seperti Xiao Xiao. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Matanya mirip dengan Xiao Xiao. Kamu, siapa namamu? Nama saya Sukian. Kamu, bisu? Dia tidak bisa bicara. Dia bukan Xiao Xiaoku. Apa aku salah bicara? Kenapa dia terlihat sangat sedih? Lanjutkan. Xiao Xiao. Apakah ini perasaanku saja? Kenapa aku merasa kamu ada di sisiku? Pijatanmu bagus. Mulai sekarang, kamu yang akan memijatku.
Bagus sekali. Berkenalan dengan orang penting seperti Tuan Muting Sen pasti akan lebih cepat. Berhenti. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumah Kating Sen? Saya datang untuk memijat Tuan Muting Sen. Apa yang kamu isyaratkan? Tidak bisa bicara ya? Nona Qin dia bisu. Cepat sapa Nona Qin. Dia tunangan Tuan Muting Sen. Muting Sen, kenapa membawa wanita bisu pulang? Apa hubunganmu dengan Kak Ting Sen? Dia hanya tukang pijat. Mana pantas ada hubungan dengan Tuan Muting Sen. Cepat sapa. Ah, sudahlah. Ayo pergi. Kak Ting Sen, Ada perlu apa kamu datang? aku kangen padamu. Tiga hari lagi adalah hari pertunangan kita. Kak Ting Sen, apa kau lupa? Aku sudah bilang, sebelum menemukan Xiao Xiao, aku tidak akan memikirkan pertunangan. Xiao-xiao lagi. Aku ingin dia benar-benar lenyap dari dunia ini. Tuan Muting Sen, Leontin Giok yang Anda cari, muncul di panti pijat mahkota. Lalu kenapa kalau sudah ketemu? Arga hanya milikku. Kamu, Leontin Giok itu milik panti pijat. Seorang terapis, pernah muncul di ruang 888. Ini sudah pencarian yang ke-9, 9. Xiao Xiao. Akhirnya aku akan menemukanmu. Cantik. Tanganmu dingin sekali. Lepaskan Bagaimana aku. kalau ikut Lepaskan denganku? aku. Jangan. Dasar perempuan jahat. Berani-beraninya kau menggigitku. Dasar perempuan jahat. Cepat lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Berhenti. Kau tahu siapa aku? Aku Direktur Utama Rongcheng Real Estate. Mitra dari Jinghai First Group, Mu Group. Hari ini kau tamat. Buka matamu lebar-lebar. Beliau ini adalah Presiden Direktur Mu Group, Tuan Muting Sen. Tuan Muting Sen. Kau Tuan Muting Sen. Kumohon ampuni aku. Aku tidak tahu. Kalau aku tahu, aku tidak akan. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Tolong ampuni aku. Usir dia dari Jinghai. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Tuan Muting Sen. Tuan Muting Sen. Tuan Muting Sen. Kau baik-baik saja? Terima kasih telah menyelamatkanku. Dia tidak punya Leontin Giok, bukan Xiao Xiao, tapi tatapannya mirip Xiao Xiao, dan usianya juga sebaya. Kau mau bekerja di rumahku? Bolehkah? Tentu saja. Tuan Muting Sen, manajer klub mengatakan pernah melihat Leontin Giok ini, tapi tidak yakin milik siapa. Mungkin milik pelanggan lain. Terus cari. Gagal lagi. Xiao Xiao, di mana kau? Leontin Giok. Dia juga mencari Leontin Giok. Lu Yuan, kenapa kau membawa perempuan ini kembali lagi? Maaf, Nona Qin.
Membiarkan Sukian bekerja di keluargamu adalah keputusan Tuan Mutingshen. Nona Qin, saya berjanji akan bekerja dengan baik. Ayo Sukian, saya akan mengajakmu berkeliling. Mutingshen tidak pernah begitu peduli pada seorang wanita. Kenapa dia membuat pengecualian untuk wanita bisu ini? Maaf, saya tidak sengaja. Sukian, apa yang kau lakukan? Maaf. Orang yang tidak kompeten sepertimu seharusnya diusir dari keluargamu. Keluargamu, kapan terserah padamu. Sangat sakit ya? Tidak sakit. Ini salahku. Kau pergi dulu dan oleskan obat dengan benar. Mutingshen, kau benar-benar istimewa pada Sukian. Tuan Mutingshen, saatnya untuk rapat. Tadi hanya peringatan kecil untukmu. Sebaiknya kau hilangkan pikiran picikmu. Jangan memikirkan apa yang tidak seharusnya kau pikirkan. Apa salahku? Apakah Mutingshen orang yang pantas kau sentuh? Tidak. Tadi aku hanya ingin mengeringkan baju Tuan Mutingshen. Dasar wanita bisu, kau masih berani membantah. Berlutut. Mendekati Mutingshen adalah kesalahan terbesarmu. Sebaiknya kau menjauh darinya. Kalau tidak, kau akan sangat menderita. Aku mau menikah dengan Kak Tongtong. Sampah. Adik, lari. Kak Tongtong, aku takut. Ibu, maafkan aku. Aku kehilangan Xiao Xiao. Pakmu sepertinya sangat sedih. Pakmu jangan minum lagi. Kau tahu, aku punya adik perempuan. Aku sudah mencarinya bertahun-tahun, tapi aku tetap tidak bisa menemukannya. Oh, begitu. Pakmu sama sepertiku juga sedang mencari anggota keluarga. Aku yakin kalian pasti akan bertemu kembali. Anda kakak yang baik. Xiao Xiao. Xiao Xiao? Tidak. Mungkin aku salah dengar. Xiao Xiao, jangan pergi. Aku sangat merindukan, jangan pergi. Xiao Xiao. Keluar. Mau memanfaatkan Kak Tingsen yang sedang mabuk? Ingin naik derajat dengan tidur dengannya? Tidak. Sepertinya pelajaran yang kuberikan terakhir kali sudah kau lupakan semua. Sudah kubilang, aku paling benci orang menyentuh barang-barangku. Tapi kau malah berani menyentuh milikku. Masih bengong di situ? Tapi kalau Pakmu tahu, akulah nyonya rumah keluarga Tingsen. Kau pikir Tingsen akan marah padaku karena orang yang tidak penting? Kalian mau apa? Dasar wanita bisu,
pijat kotor. Apa hakmu berbaring di pelukan Kak Pingshen? Hentikan. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Kami. Gawat. Pakmu sedang menuju ke sini. Kalian harus tahu apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Kalau tidak, kalian tahu caraku. Baik. Kami pikir Sukian datang ke keluarga Tingsen punya maksud tersembunyi. Tuan, ampuni kami. Kami tidak berani lagi. Lain kali, kalian tidak akan kumaafkan. Perempuan jahat, lihat saja bagaimana aku akan menghabisimu. Nonakin makin cantik saja. Betul sekali. Hanya Nonakin yang pantas untuk Tuanmu Tingsen. Benar. Nonakin, sesuai perintah Anda, saya telah membawa para pria yang pernah dipijat Sukian. Lakukan sesuai rencana. Nonakin, gaun Anda hari ini sangat cantik. Iya. Malam ini adalah pesta pertunangan Nonakin dan Tuan. Kalian semua harus sigap, layani para tamu dengan baik. Dengar. Baik, Bu. Kamu tuangkan minuman untuk mereka. Yang lain bubar. Wah, bukankah ini si gadis bisu cantik dari Huang Cheng? Tangan ini masih selembut itu. Sok polos. Apa kau lupa? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, sudah kau sentuh semua. Hahaha. Betul. Bagian tubuh mana yang belum dia sentuh? Tangan ini lembut sekali, sangat nyaman. Hei, jangan lari. Jangan mendekat. Kemarilah sayang. Hei, kau mau kemana? Jangan mendekat. Aduh. Wanita jalang, berani kau menabrakku? Ada apa ini? Nonakin, wanita ini sengaja menginjakku. Sukian, beginikah caramu menjamu tamu? Mereka yang lebih dulu menggangguku. Apa yang kau isyaratkan? Cepat minta maaf. Mereka semuanya adalah tamu kehormatan yang aku undang. Aku tidak akan minta maaf. Sok Suci, kuberi kau 588.000 rupiah. Temani kami bersenang-senang. Hahaha. Ternyata dia cuma tukang pijat. Keluargamu adalah keluarga terpandang di Jinghai. Bagaimana mungkin mereka menerima orang seperti ini? Bukan seperti itu. Apa kau belum pernah memijatnya? Kami adalah pelanggan setia Anda. Ngomong-ngomong, teknik pijatmu memang bagus. Membuat orang melayang. Hahaha. Kemarilah, layani kami. Hahaha. Menjijikan. Wanita seperti ini di sini benar-benar mencemari pesta pertunangan Tuanmu Tingsen dan Nonakin. Betul. Si bisu bau, kau toilet umum. Menggoda orang sampai ke keluargamu. Keluargamu mungkin saja ingin menggoda Tuanmu Tingsen. Si bisu ini benar-benar berani sekali. Aku tidak. Aku hanya seorang tukang pijat. Berani-beraninya kau membantah. Memijat Tuanmu Tingsen bisa sampai ke pelukan Tuanmu Tingsen? Karena si bisu ini suka menjual diri, biarkan dia menjual dirinya sepuasnya. Kawan-kawan, kebetulan kita bisa menikmatinya. Hahaha. Jangan ribut.
Sukian, dia bukan barang dagangan, bagaimana aku bisa menjualnya? Nona Qin baik hati dan cantik. Saya paling benci pelakor. Malam ini, siapa yang berani bayar lebih, dia yang dapat. Hahaha. Malam ini, yang berani bayar lebih, dia yang dapat. Hahaha. Melihat dia yang segar ini, aku tawar 1.000. Aku tawar 2.000. Main sama yang bisu baru seru. Hahaha. Kau tidak jijik? Perempuan murahan? Iya, jangan sampai kena penyakit. Tertutup rapat begini, bagaimana kalian bisa lihat dengan jelas? Si bisu, malam ini kalau ada tamu yang mau sama kamu, kamu itu sudah sangat beruntung. Jangan mendekat. Kau mau apa? Kemari. Hei, kemari. Wah, cuman dengan sentuhan ini, aku tawar 10.000. Hentikan. Aduh. Hentikan. Cutting Sen, kenapa kamu baru datang? Dia menghancurkan acara pertunangan kita. Dia seorang teknisi. Dia juga punya harga diri. Jangan takut, tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Cutting Sen, aku... Diam. Cutting Sen, dengarkan aku menjelaskan. Giok. Xiao-xiao. Kamu xiao-xiao. Akhirnya aku menemukanmu. Aku Kak Tongtong. Apakah kamu masih ingat aku? Kak Tongtong? Apakah kamu Kak Tongtongku? Xiao-xiao, akhirnya aku menemukanmu. Aku sudah mencarimu sejak lama. Dia sama sekali bukan xiao-xiao. Diam. Dia hanya palsu. Sukian punya giok sebagai bukti. Gioknya itu palsu. Yang asli ada di sini. Benarkah? Ini dia. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ada 2 giok? Pasti ada satu yang palsu. Kenapa dia memiliki giok yang sama denganku? Kamu itu hanya Pak Elsu An. Bodoh. Kamu pasti tidak mengerti apa yang terjadi. Ini adalah giok ekor ikan itu. Mungkinkah Sukian adalah Mu Xiao-xiao? Aku sama sekali tidak akan membiarkan kalian saling mengenali. Di pesta pertunangan, aku akan membuatmu hancur. Demi memastikan semuanya berjalan lancar,
Aku harus melihat buku harian yang mencatat masa lalu mereka. Nona Qin, gioknya sudah selesai. Kamu yang palsu. Asli atau palsu akan ketahuan setelah diperiksa. Kamu berani? Bagaimana bisa jadi begini? Qin Yue adalah Xiao Xiao. Kenapa? Qin Yue adalah Xiao Xiao. Kak Tong Tong, jangan percaya dia. Akulah Xiao Xiao. Kamu bukan Xiao Xiaoku. Tentu saja. Kak Tengsen, akulah Xiao Xiao. Kau yang mencuri liontin jadeku. Sukian. Beraninya kau membodohiku dengan liontin palsu. Maafkan aku, Xiao Xiao. Aku telah melukaimu. Kak Tengsen, aku tahu kau tidak sengaja. Liontin ini bukan miliknya. Cukup, Sukian. Dasar bisu, masih di sini, memalukan saja. Seret dia keluar. Kak Tong Tong, akulah Xiao Xiao. Dialah. Cukup, Sukian. Ini pesta pertunanganku, dan Xiao Xiao, orang sepertimu, tidak pantas berada di sini. Ini tunanganku, dan juga Xiao Xiao yang kucari selama 18 tahun. Terima kasih kepada semua yang telah datang ke pesta pertunanganku dan saksikan bersamaku momen indah ini. Aku ingin menikah dengan Kak Tong Tong. Kak Tong Tong, kita ditakdirkan bersama. Tidak seorang pun boleh memisahkan kita. Kakak pasti akan menemukanmu. Saat dewasa nanti, aku pasti akan menikahimu. Kak Tong Tong. 18 tahun yang lalu, kita pernah berjanji untuk menikah saat dewasa. Ini akan menjadi rumah kita. 18 tahun kemudian, semuanya telah berubah. Ini tunanganku. Dan juga Xiao Xiao yang kucari selama 18 tahun. Luka yang kau berikan seperti kegelapan malam, menyelimuti hatiku, membuatku tersesat dalam jurang penderitaan. Mari kita bersama selamanya. Jadi, aku memutuskan untuk meninggalkanmu. Melepaskan penyesalan yang tak berujung ini. Semoga kehidupan kita di masa depan sama-sama bahagia. Xiao Xiao, kau kenapa? Ibu, Kak Tong Tong, dia tidak percaya kalau aku Xiao Xiao. Lagi pula sudah 18 tahun berlalu. Untuk saling mengakui, pasti ada prosesnya. Tapi dia lebih memilih percaya orang lain daripada percaya padaku. Dan liontin Gyoku juga dicuri. Lalu apa kau punya cara lain untuk membuktikan dirimu? Oh iya, gunting kertas. Kak Tong Tong paling suka bunga matahari. Ini rahasia kami berdua. Kak Tingsen,
Tok, tok, tok. Ini kau yang berikan padaku? Mana ada pria yang memberikan bunga matahari? Dia sangat menyukai bunga matahari saat kecil. Kak Tingsen, aku sedikit mengantuk. Ayo pergi. Kau gendong aku kembali tidur ya. Kenangan masa kecil sialan, hampir ketahuan. Istirahatlah yang baik. Jangan pergi. Aku takut saat aku membuka mata, aku kehilanganmu lagi. Sebelumnya kakak salah. Selanjutnya kakak akan selalu menemanimu. Kak Tingsen, karena kita sudah bertunangan, bagaimana kalau kita segera menikah? Kak Tingsen, karena kita sudah bertunangan, bagaimana kalau kita menikah lebih cepat? Tingsen, apa yang kau ragukan? Menikahi Xiao Xiao, bukankah itu selalu menjadi keinginanmu? Tapi aku tidak bisa melupakan mata Sukian. Kak Tingsen. Oh, soal pernikahan, jangan terburu-buru. Oh, ya, kenapa sebelumnya aku tidak melihatmu memakai liontin giok ini? Ini adalah Kak Tingsen, barang paling berharga yang kau tinggalkan untuk. Aku hanya akan memakainya di saat-saat terpenting. Dia masih meragukan identitasku. Kak Tingsen, apa? Kau tidak percaya kalau aku Xiao Xiao? Aku hanya bertanya. Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir. Kau istirahat saja. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan Kak Tingsen memiliki kesempatan untuk berubah pikiran. Hari ini, aku harus benar-benar menjadi wanitanya. Kak Tingsen, karena kita sudah bertunangan, apa kau tidak menginginkannya? Xiao Xiao, jangan seperti ini. Kau adalah orang yang paling kucintai. Jadi aku harus lebih menghormatimu. Mengerti? Baiklah. Kalau begitu, untuk merayakan pertemuan kita kembali, minum segelas, boleh kan? Baik. Bersulang. Kak Tingsen, aku juga tidak ingin mendapatkanmu dengan cara seperti ini. Kau yang memaksaku. Kak Tingsen. Pakmu, ada dokumen yang perlu Anda tangani. Oh, baik. Saya akan pergi ke ruang kerja untuk mengurus beberapa pekerjaan. Jangan pergi. Saya akan segera kembali. Tenanglah. Sialan, Lu Yuan, tunggu saja kau.
Kenapa panas sekali? Kak Tongtong, lihat. Ini bunga matahari yang kau ajarkan padaku untuk mengguntingnya. Xiao, Xiao. Kak Tongtong, kenapa kau terlihat tidak sehat? Xiao, Xiao. Akhirnya, aku menemukanmu. Kak Tongtong, lepaskan aku. Aku akan membawamu ke dokter. Tidak mau. Aku Xiao. Xiao. Aku mencintaimu. Jangan tinggalkan aku. Kak Tongtong, akhirnya kau mengenaliku. Efek obat di anggur merah seharusnya sudah terasa. Kenapa Muting Sen belum datang juga? Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Malam ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bisu, bau, berani sentuh orangku. Lihat saja, hari ini aku akan menghabisimu. Lepaskan aku, jangan. Kenapa? Mau panggil kakak Ardi untuk menyelamatkanmu? Kalau berani, panggil saja. Suka memijat kakak Sandi, ya kan? Aku akan membuatmu memijat. Bisa menggunting bunga matahari? Aku akan membuatmu menggunting. Kamu terampil? Tapi, aku tidak akan berbelas kasihan. Ingat itu. Akulah Xiao. Akulah wanita Sandi. Kenapa? Tidak patuh, ya? Sepertinya hukumannya belum cukup. Masukkan tangannya ke dalam air garam. Sadarilah posisimu. Lihat dirimu. Apa yang bisa menandingi Nona Kim? Berani menggoda Tuan Muting Sen. Kak Ardi, tolong aku. Xiao. Kak Ardi, lihat. Ini bunga matahari yang kau ajarkan padaku untuk mengguntingnya. Bagaimana mungkin Sinta bisa menggunting bunga matahari? Tidak bisa. Aku harus menanyakannya dengan jelas. Berhenti. Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani memperlakukan Sukian seperti ini?
Tuan Muting Sen, saya. Saya apa? Jawab pertanyaanku. Tuan Muting Sen, Sukian menyamar sebagai Xiao Xiao untuk merayu Anda. Saya memberinya pelajaran untuk Anda. Kau hanyalah anjing yang dipelihara keluargamu. Apa hakmu untuk mengambil keputusan untukku? Tuan Muting Sen, saya salah. Bawa dia pergi, patahkan tangannya. Ampun, Tuan Muting Sen. Nona Qin, tolong saya. Saya melakukan ini semua untuk melampiaskan amarah Anda. Aku tidak tahu kenapa kalian selalu bermasalah dengan Sukian. Dia tidur denganmu setelah pertunangan kita. Bukankah dia pantas dihukum? Bukankah begitu? Diam. Hubungi Dr. Jiang. Segera suruh dia datang sekarang. Baik. Kak Ting Sen, aku sedang bicara denganmu. Apakah kau benar-benar Xiao Xiao? Xiao Xiao yang kukenal? Dia baik hati, bahkan tidak tega menginjak seekor semut. Bunga matahari ini, kamu yang gambar, kan? Senyum matahari itu kau yang ajarkan padaku. Kak Tongtong, kenapa hujan terus ya? Aku kangen matahari. Kakak buatkan matahari untukmu, mau? Mau. Lihat, matahari. Wah, Kak Tongtong hebat. Aku juga mau belajar. Baiklah, aku ajari kamu. Kak Ting Sen. Ting Sen, jangan percaya dia. Kau semalam mau memberikan ini padaku, kan? Kaulah Xiao Xiao yang selama ini kucari. Kak Tongtong, akhirnya kau mengenaliku. Ting Sen, dia palsu. Dia terus menipumu. Aku punya bukti. Dia terus menipumu. Aku punya bukti. Rekaman ini akan membuktikannya. Sebelum dia datang ke keluargamu, dia sudah mempersiapkan segalanya untuk menyamar sebagai aku. Xiao Xiao, CEO-mu, sedang mencari adik perempuannya yang hilang. Tentang masa lalu mereka berdua, ibu sudah mengetahuinya. Asal kau bisa mendekatinya, menyamar sebagai adiknya, kita bisa hidup makmur dan kaya raya. Bantu aku memasukkan rekaman dan pesan. Persyaratan spesifiknya sudah kukirim ke ponselmu. Nona Qin, kau tidak bercanda kan? Kau memintaku untuk mengusik Muting Sen? Dia orang seperti apa? Kau lebih tahu dariku. Aku tidak berani memprovokasinya. 5 juta rupiah. Deal. Aku tidak. Bukan seperti itu. Tak disangka si bisu sepertimu cukup pandai menipu. Sukian. Tidak. Tidak kusangka kamu yang bisu ini cukup pintar juga. Ya, Sukian, kamu menginginkan uang, aku bisa memberikannya padamu. Tetapi, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu mendapatkan kesempatan mendekati kakak Muting Sen lagi. Ini 100 juta rupiah, bahkan untuk tadi malam, sebagai kompensasi untukmu. Setelah ini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Dia menjebakku. Orang yang paling dicintai kakak Muting Sen adalah aku. Apa yang ada padamu yang pantas kujebak? Kakak Tongtong, aku... Cukup. Seumur hidupku, aku tidak ingin melihatmu lagi.
Karena lunak sekali padamu adalah kesalahan terbesarku. Maafkan aku, Xiaoxia. Seharusnya aku tidak mencurigaimu. Kakakmu Tingshen, aku tahu kamu tidak sengaja. Kamu pasti dijebak oleh orang bisu ini. Kakak Tongtong, usir dia dari sini. Karena lunak sekali padamu adalah kesalahan terbesarku. Seumur hidupku aku tidak ingin melihatmu lagi. Usir dia dari sini. mungkin kamu hanyalah Muting Sen saja, bukan lagi kakak Tongtongku. Demamnya sudah turun, Nak. Bagaimana bisa kau jadi seperti ini? Tidak apa-apa, kalau tidak mau cerita, ya sudah. Kita tidak usah ke rumah keluargamu. Ibu, seumur hidupku, hanya ibu satu-satunya keluargaku. Padahal jelas-jelas ada di depan mata, tapi tidak bisa saling mengakui. Inilah takdir. Ibu, kita tidak akan pergi kemanapun lagi. Kita masih bisa membuat patung tanah liat. Baik. Ibu akan menemanimu, seperti dulu, membuat patung tanah liat, lalu menjualnya di Kota Layang. Di sana banyak turis. Kota Layang? Waktu kecil aku dan Kak Tongtong sering bermain di sana. Apakah dia masih ingat? Xiao, kau sedang apa? Kak Tingshen, jika hatimu tidak ada aku, maka aku tetap di sini pun tidak ada artinya. Maaf, beberapa hari ini kakak memang salah. Sebentar lagi, kau ulang tahun. Kakak sudah menyiapkan kejutan untukmu, kakak akan membawamu ke suatu tempat. Ulang tahun? Tanggal 9 bulan 9 adalah ulang tahunmu. Kau lupa ya? Ternyata hari ulang tahun si bisu, tentu saja aku ingat. Lagi-lagi kenangan buruk. Masih ingatkah kau waktu kecil dulu sangat suka bermain di sini? Saat itu, kita bersama-sama menjual patung tanah liat kecil, dan setiap kali kau mendapatkan uang, kau selalu membelinya untuk permen Tanghulu. Tentu saja. Kakak, lihat kelinci yang kubuat. Lucu kan? Lucu. Benarkah? Pak, kelinci kecil ini, apakah kau yang membuatnya? Kian. Si bisu ini benar-benar menghantui. Sukian, kenapa kau di sini? Menjual boneka tanah liat ya?
aku tidak menjualnya kepadamu. Pergi. Sukian, kau masih marah ya? Kalau begitu, aku akan membeli semua boneka tanah liat di kiosmu sebagai kompensasi untukmu. Bagaimana? Aku tidak mau uangmu, aku tidak akan menjualnya. Sukian, kelinci kecil ini, apakah kau yang membuatnya? Jawab aku. Cepat datang ke kota layang, hancurkan kios Sukian. Kecuali kau membiarkan dia pergi. Sukian, apakah kau sangat membenciku? Cukup, Sukian. Dia adalah orang yang paling penting bagiku. Jangan sakiti dia lagi. Semua orang adalah orang terpenting bagimu. Lalu bagaimana denganku? Aku Xiao Xiao. Sukian, kau sangat suka menyamar sebagai aku. Siapa aku bukan urusanmu. Kalian pergi saja. Aduh, Ada apa? perutku sakit. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku tidak bisa jalan, gendong aku. Tidak bisa. Aku harus mencari tahu dulu. Luyan, antar Yume ke rumah sakit. Kakak Tingsen, Ke tempat tadi. Belum semuanya jelas, dia tidak boleh tahu. Cepat. Minggir kalian semua. Minggir, minggir, minggir. Apa yang dia lakukan? Tidak tahu. Hancurkan. Aduh. Ah. Hahaha. Hentikan. Xiao Xiao. Orang tua ini suka sekali ikut campur, ya. Kau mau kubunuh? Pukul dia dengan keras. Nyalinya cukup besar juga. Aduh, Astaga, pukul aku. Ahahaha. Aduh, hentikan. Harum sekali. Hahaha. Hahaha. Ahahaha. Hentikan. Habisi dia. Sukian. 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 Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien sekarang sudah lepas dari bahaya, namun perlu istirahat total untuk beberapa waktu. Tapi usia kandungannya 1 bulan, asupan nutrisinya harus dijaga dengan baik.
Hamil? Anda sebagai suaminya, istri Anda sendiri hamil, Anda tidak tahu? Saya bukan dia. Di mana ini? Kenapa kau di sini? Dokter bilang kau hamil, perlu istirahat total. Aku hamil? Gawat, si bisu hamil. Jika anak haram ini dibiarkan hidup, akan jadi masalah besar. Bagaimana mungkin aku hamil? Mungkinkah malam itu? Aku benar-benar hamil, anak Kak Tongtong. Dokter bilang kamu hamil. Kamu perlu seseorang untuk merawatmu. Di mana suamimu? Aku akan mencarinya. Sebenarnya anak ini adalah... Mas Ardi, ada dokumen yang perlu kau tangani. Baiklah. Istirahatlah yang baik. Bagaimanapun caranya, bunuh dia. Terakhir kali memberinya obat malah menguntungkan si bisu itu. Kali ini, aku harus berhasil. Kak Ardi, cicipi kopi yang kubuatkan untukmu. Pak Ardi, Nona Su menunjukkan reaksi keracunan. Apa? Aku segera ke sana. Joko orang yang tidak berguna, bagaimana dia tidak membunuhnya? Ada apa? Pasien menunjukkan tanda-tanda keracunan dan membutuhkan transfusi darah segera. Lalu apa yang kalian tunggu? Tapi, stok darah roh negatif golongan darah AB di rumah sakit tidak mencukupi. Halo? Carikan aku darah Re negatif golongan darah AB dari seluruh rumah sakit di kota ini. Cepat. Sukian bergolongan darah roh negatif AB, Su juga. Mengapa semuanya begitu kebetulan? Ibu hamil sudah melewati masa kritis. Keluarga boleh menjenguk, namun perhatikan kondisi emosional pasien. Kamu tunggu di luar. Sayang, ayah yang menyelamatkan kita. Apakah kita bisa memberi ayah kesempatan lagi? Begini, aku datang hanya ingin bertanya. Apakah kemarin kamu makan sesuatu yang tidak higienis? Lalu, apakah kamu bertemu dengan seseorang yang mencurigakan? Pakmu? Hanya ada seorang pria bermasker dan bertopi yang datang untuk mengganti infus. Apakah kamu ingat wajahnya? Dia memakai masker. Temukan dokter itu untukku.
cari dokter itu untukku. Pakmu, saya datang untuk melaporkan kepada Anda. Sistem pengawasan rumah sakit rusak, tidak ada yang terekam. Apa katamu? Maaf, Pakmu, saya akan segera memeriksanya. Berhenti. Hal yang sama? Aku tidak ingin terjadi untuk kedua kalinya. Baik. Pakmu, istirahatlah yang cukup. Di mana ibuku? Ibumu sudah dirawat di rumah sakit. Ketika dia bangun, aku akan mengatur kalian untuk bertemu. Muting Sen sudah memeriksa rekaman CCTV rumah sakit. Kau tidak meninggalkan jejak kan? Tenang saja, aku Zauki yang mengurusnya. CCTV rumah sakit sudah kuhancurkan. Kau cukup pintar. Semua anak buahku terluka. Untuk ini, kau harus menambah bayarannya. Kau tidak menyelesaikan pekerjaanmu. Kau masih ingin uang. Nona Qin, pikirkan baik-baik. Jika aku Zauki tertangkap, kau juga tidak akan lolos. Jangan banyak bicara. Tambahkan 10 juta rupiah lagi. Urusannya belum selesai. Masih mau uang? Zauki, cepat atau lambat aku akan menghabisimu. Siapa sebenarnya yang ingin mencelakai Sukian? Kakmu, tidakkah kau merasa ini aneh? Latar belakang keluarga Sukian bisa dibilang sangat sederhana. Siapa yang akan repot-repot menyerangnya? Katakan saja langsung. Kurasa Nona Qin mencurigakan. Kamu, masalah rumah sakit untuk sementara kita kesampingkan. Nona Qin sama sekali tidak mengenal Ibu Sukian. Lalu, dari mana rekaman sebelumnya itu? Maksudmu, rekaman itu dipalsukan oleh Yue? Benar. Selidiki masalah ini. Ingat, selidiki secara rahasia. Baik. Saya Xiao. Liontin giok miliknya palsu. Yang asli ada di sini. Yue, Sukian, siapa sebenarnya yang berbohong? Kak Ting Shen, kamu pasti lelah seharian. Bagaimana kalau aku pijat bahumu? Tidak perlu. Kak Ting Shen, kenapa tiba-tiba jadi dingin padaku? Jangan-jangan... Oh ya, bagaimana keadaan Sukian? Kamu mengkhawatirkannya? Tentu saja, dia tertusuk pisau untukmu. Dia adalah penyelamat hidup. Kalau begitu, aku membawanya pulang untuk memulihkan diri. Kamu tidak keberatan, kan? Kak Ting Shen, apakah kamu sedang mengujiku? Atau sudah mulai mencurigaiku? Tentang Sukian di rumah sakit yang diracun, bagaimana menurutmu? Kak Ting Shen, apa maksudmu dengan ini? Tidak apa-apa. Kamu selalu teliti. Aku ingin mendengar pendapat. Dia benar-benar sudah mulai mencurigaiku. Aku ingin sendiri. Tidak boleh. Aku harus menyingkirkan anak dalam kandungan Sukian. Gadis bisu itu sudah mengandung anak Kakak Ting Shen. Bagaimana bisa seperti ini? Nona Qin, bagaimana kalau... Tidak boleh. Kakak Ting Shen sudah mulai mencurigaiku. Lalu bagaimana ini? Asalkan kamu.
Kakmu sudah diperiksa dengan jelas, rekaman itu benar-benar palsu. Aku Xiao. Jadi, Sukian mungkin saja benar-benar Xiao. Lu Yuan, kamu beberapa kali merusak rencanaku. Aku pasti akan membuat keluar dari keluargamu. Bibili, berikan aku kunci ruang kerja. Nona Qin, kata sandi ini hanya tuanmu Ting Shenmu dan Lu Yuan yang tahu. Dengan begini, menimpakan pencurian rahasia kepada Lu Yuan, bukankah lebih mudah? Kamu hanya perlu mendengarkanku untuk bisa tetap tinggal di keluargamu? Tapi tuanmu Ting Shenmu, Kakak Ting Sen sekarang hanya memikirkan Sukian. Jangan lupa bagaimana kamu mencelakainya. Hanya aku yang bisa melindungimu. Verifikasi berhasil. Berkas ini dicuri oleh Lu Yuan, dan kita tidak ada hubungannya dengan ini. Paham? Bagaimana keadaanmu? Apa kau sudah merasa lebih baik? Dokter bilang kau tidak nafsu makan. Apakah ada yang ingin kau makan? Bubur. Bubur? Pergi belikan. Lain kali jika kau ingin makan sesuatu, kirimkan saja pesan padaku. Kak Tongtong, ternyata juga bisa selembut ini. Ini, buburnya sudah datang. Biar aku saja. Jangan bergerak. Aku akan menyuapimu. Dua hari lagi, pulanglah bersamaku ke rumah keluargamu. Rasanya seperti kembali ke masa kecil. Selamat datang kembali, Nona Su. Mulai hari ini, kalian semua harus merawat Sukian dengan baik. Jika ada yang membuat masalah lagi, keluar saja dari rumah keluargamu. Ayo pergi. Sukian, jangan senang dulu. Pertunjukannya akan segera dimulai. Sayang, kita pulang ya. Jangan bergerak. Kamu terluka. Kian. Terima kasih telah menyelamatkan Kak Ting Sen. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu saja aku. Aku tidak butuh apa-apa. Aku menyelamatkannya karena dia katong-tongku. Kamu istirahat saja di sini. Bibili, bereskan barang-barang Kian untukku. Baik, Nona Qin. Lukamu sudah lebih baik? Bibili, kenapa kau begitu ribut? Bagaimana jika Kian ketakutan? Tuanmu, Nona Qin, lihat. Nona Kian ini terlalu aneh. Ini semua berisi barang-barang pribadi tuanmu. Salsa, kau benar-benar gila? Tidak.
Bukan aku. Aku benar-benar tidak tahu mengapa ada barang-barang ini. Berbohong pun tidak membuat sketsa. Ini semua ada di lemarimu. Kau masih mengelak? Kamu, lebih baik kita pindah tempat, biarkan Salsa memulihkan diri. Aku khawatir penyakit obsesinya akan semakin parah. Salsa, aku butuh penjelasan yang masuk akal. Aku tidak melakukannya, seseorang menjebakku. Pak Taufan, keluarga Taufan tidak boleh membiarkan dia tinggal. Harus mengusir orang gila ini. Kemasi barang-barangnya, sore ini aku akan menyuruh Lu Yuan membawamu ke tempat baru untuk memulihkan diri. Kakmu, kasus keracunan di rumah sakit sudah ada petunjuk. Si brengsek Zauki, jangan-jangan meninggalkan bukti? Ini rekaman CCTV rumah sakit, data video yang dipulihkan. Aduh, Nona Qin, Sukian terluka. Saya tahu, Sukian menyelamatkan nyawa kakak Ting Shen. Tapi bagaimanapun, saya tidak akan pernah mengizinkan orang yang sakit jiwa mendekat kakak Ting Shen. Nona Qin, apa yang kau bicarakan? Ini semua disembunyikan oleh Sukian, barang-barang pribadi Tuan Muting Sen. Lihat, celana dalam, sikat gigi, dan juga foto-foto diam-diam. Cukup. Cepat bersihkan barang-barang di lantai. Bersihkan untukku. Tunggu, aku akan mengambilnya sendiri. Minta departemen teknis perusahaan untuk memulihkan wajah orang ini dengan jelas. Baik. Oh, ya. Aku telah mengatur tempat baru untuk Sukian memulihkan diri. Antar dia ke sana dulu. Kakmu, bagaimana kalau kita selidiki masalah ini lagi? Aku yakin Sukian bukan orang seperti itu. Wajah seseorang bisa menipu. Kakak Ting Sen, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Lu Yuan, dia mencuri dokumen rahasia perusahaan. Lu Yuan, dia mencuri dokumen rahasia perusahaan. Pakmu, Nona Qin benar. Saya melihatnya sendiri. Lu Yuan diam-diam masuk ke kantor Anda. Kakmu, aku sudah bersamamu bertahun-tahun. Kau tahu betul orang seperti apa aku. Dulu kau memang sangat setia kepada Kak Teng Sen. Tapi sejak Sukian muncul, semuanya berubah. Kalian bekerja sama hanya untuk mencoba merebut harta keluargamu. Nona Qin, bicara harus ada buktinya. Buktinya ada di ruang belajar. Beranikah kau ke sana untuk konfrontasi? Kakmu, aku tidak pernah melakukan satu hal pun yang merugikanmu. Selain kau dan Kak Teng Sen, tidak ada orang ketiga yang tahu, kata Sandi Brankas. Sekarang dokumennya hilang. Selain kau siapa lagi? Pakmu, berikan aku waktu. Aku pasti akan menemukan kebenarannya. Kebenarannya adalah kau yang mencurinya. Qin Yue, aku bisa menuntutmu karena pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik? Lihat ini. Ini adalah fotomu dan Sukian selingkuh. Ini juga mungkin alasan kau berulang kali membantunya. Lu Yuan, pakmu sudah sangat baik padamu. Kau malah bekerja sama dengan Sukian, ingin merebut harta keluargamu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Apalagi yang ingin kau katakan? Fotonya palsu. Apakah ini sama dengan rekaman palsu? Itu? Kakmu. Anak di perut Sukian. Jangan-jangan juga anakmu? Hubunganku dengannya murni. Diam. Aku menganggapmu sebagai saudara, tapi kau melakukan ini padaku. Berkolusi dengan orang luar, menjebak Yue, dan mencuri rahasia perusahaan. Kakmu, kau memukulku dan aku tidak akan melawan. Anggap saja ini sebagai balas budiku. Tapi mulai sekarang, kita masing-masing jalan, urus urusan kita sendiri. Ulangi sekali lagi. Aku tidak akan mengabdi pada orang yang salah menilai.
Bermesraan seperti itu, siang bolong begini tidak tahu malu. Seharusnya aku sangat membenci Sukian, tapi kenapa saat melihatnya bersama Lu Yuan, aku merasa tidak nyaman. Sukian, tidak perlu lagi kau tinggal di keluargamu. Lebih baik kau pergi saja. Tidak bisa, aku harus menjelaskan semuanya kepada Kak Tongtong. Barang-barang itu semua jebakan orang lain. Sekretaris Lu Yuan orang baik, kami berdua dijebak, pasti ada kesalahpahaman. Kau berani muncul di depan Tuan Mutingsen? Cepat pergi, jangan kotori mata Tuan Mutingsen. Hubunganku dengan Lu Yuan bersih, kau tidak bisa mencurigainya seperti ini. Apa hakmu untuk membelanya? Sukian, apa kau merasa karena telah menyelamatkanku, kau bisa menggurui aku? Siang ini aku akan mengantarmu ke tempat baru untuk pemulihan. Si bisu kecil. Sekarang, saatnya aku menyelesaikan semua urusanku denganmu. Apa yang akan kamu lakukan? Kembalikan giok itu padaku. Setelah kita menikah, dengan atau tanpa giok ini, siapa aku tidak lagi penting. Aku sudah bilang padamu, aku paling benci kamu menatapku dengan tatapan seperti itu. Sekarang kamu hamil anak dari Sukian. Apakah kamu merasa sangat bangga? Sekarang, aku akan membuatmu merasakan sakitnya kehilangan anak. Jangan. Aku akan membuat anakmu meninggal di dalam kandungan. Bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Apakah ada yang terluka? Kakak Tingsen, untungnya kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, aku takut nanti aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sukian, kamu benar-benar ingin membunuh Xiao Xiao? Aku tidak melakukannya, dia jatuh sendiri. Cukup. Aku melihat dengan mata kepala sendiri kamu mendorongnya. Apa yang kamu lihat bukanlah kebenaran. Qin Yue selalu berbohong padamu. Sukian, apa kamu gila? Kamu bahkan ingin mendapatkan kakak Tingsen dan menginginkan nyawaku. Dia orang jahat. Kepalaku sakit sekali. Aku akan membawamu kembali ke kamar. Apakah kamu akan tertipu olehnya lagi? Cukup. Bagaimana bisa aku memperlakukanmu yang seperti ini? Psikopat berhati ular. Sebagai Xiao Xiao? Sayang, bagaimana kalau kita tidak menginginkan ayah lagi? Ibu benar-benar sudah berusaha sekuat tenaga. Xiao Xiao, selama beberapa hari ini kakak memang salah. Semua ini karena Sukian terlalu licik, sehingga kakak Tingsen jadi bingung siapa Xiao Xiao yang sebenarnya. Aku sudah memikirkannya. Tunggu saja sampai urusanku selesai, kita akan menikah. Benarkah Kak Tingsen? Apa aku sedang bermimpi? Aku jamin ini bukan mimpi. Dan aku tidak akan pernah lagi mengurus urusan Sukian. Kak Tingsen, kau memang baik. Ibu meneleponku. Ada urusan pribadi yang ingin kubicarakan dengannya. Baiklah, kalian selesaikan dulu. Halo. Mana uangnya? Mutingsen sudah menemukan tempat persembunyianku. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Beri aku kepastian kapan kau akan mengirim uangnya. Pikirkan baik-baik. Jika aku tertangkap, aku pasti akan mengadumu. Besok sore, kita bertemu di tempat biasa. Bukankah aku sudah menyuruhmu berhati-hati? Kenapa kau masih bisa ketahuan Mutingsen? Seberapa mengerikan Mutingsen, apa kau tidak tahu? Aku tidak peduli. Sekarang beri aku 10 miliar rupiah. Aku akan segera pergi. 10 miliar? Kau pikir aku punya mesin cetak uang?
Aku tidak peduli. Kau cari jalannya. Jika dalam 3 hari aku tidak mendapatkan uangnya, kita sama-sama hancur. Xiao Xiao, setelah aku kembali dari perjalanan bisnis ini, kita akan mulai mempersiapkan pernikahan. Cutting Sen, pernikahan kita pasti akan sangat sempurna. Tunggu aku. Baik Zhao-Qi maupun Suqian, aku tidak akan membiarkan siapapun merusak pernikahanku. Ini 200 juta rupiah. Kau bersedekah padaku? 200 juta rupiah ini sebagai kompensasi karena kau tertusuk pisau untukku kemarin. Besok, kau harus meninggalkan rumah keluargamu. Aku punya tangan dan kaki, aku tidak akan mati kelaparan. Tunggu. Sebelum pergi, kau harus meninggalkan anak haram di perutmu. Ini anakmu Ting Sen? Sayangnya, Kak Ting Sen selalu berpikir kau mengandung anak haram Luyuan. Kak Tong Tong, tolong selamatkan bayiku. Anak haram ini sudah cukup lama berada di perutmu. Anak haram ini di perutmu sudah cukup lama. Kalau Kak Tong Tong tahu, dia tidak akan melepaskanmu. Kau pikir tanpa aku memberinya obat pada Tuanmu Ting Sen, kau punya kesempatan untuk hamil anaknya? Berikan padanya. Minggir. Tidak berguna. Minum saja. Stempelnya ketinggalan, pulang dulu. Mau mati, ya? Aku akan membantumu. Aduh, gawat. Tuanmu Ting Sen sudah kembali. Sudah kembali. Bagaimana ini? Kalian keluar dulu. Serahkan ini padaku. Aku salah. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak merebut kakak Ting Sen darimu. Aku mohon, jangan bunuh aku. Suqian, apa yang kau lakukan? Xiao Xiao, kau baik-baik saja. Kakak Ting Sen, apakah aku akan mati? Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Jangan percaya padanya, dia orang jahat. Aku tidak akan pernah mempercayamu lagi. Suqian, jika terjadi sesuatu pada Yue, nyawamu akan melayang. Tidak apa-apa, ayo kita pergi. Anakku. Begitu banyak darah yang keluar. Sungguh, sial. Buang dia keluar. Jangan mati di sini. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi padamu? Anakku. Dokter, bagaimana keadaannya? Anaknya tidak dapat diselamatkan. Dinding rahim pasien mengalami kerusakan parah dan sekarang menyebabkan pendarahan hebat. Rahim harus diangkat. Dokter, Anda harus memikirkan cara. Dia masih sangat muda. Saya bisa memahami perasaan Anda, tetapi jika ditunda lebih lama lagi,
Pasien mungkin berada dalam bahaya yang mengancam jiwa. Sekarang perlu tanda tangan dari pihak keluarga. Apakah Anda keluarga pasien? Saya akan tanda tangan. Saya ibunya Sukian. Dokter, Anda harus menyelamatkan nyawa putriku. Bibi, ibu sudah merawat Sukian seharian, lebih baik ibu pulang dan beristirahat. Kesehatan ibu baru saja pulih. Saya tidak akan pergi sebelum melihat Xiao-Xiao siuman. Siapa keluarga Sukian? Silakan bayar biaya administrasi di meja resepsionis. Pak Lu, saya bawa uang. Tolong jaga Xiao-Xiao. Baik. Anakku, ini anakmu, jangan sakiti dia. Sukian, kau bisa bicara. Syukurlah. Sukian, katakan padaku, siapa yang melukaimu? Aku akan mengurusnya sendiri. Mutingsen, kan? Aku akan menuntut keadilan untukmu. Tidak perlu. Begini juga baik, aku tidak berhutang apapun lagi pada keluargamu. Mutingsen, cepat atau lambat dia akan menyesal. Anakku sudah tiada, kan? Yang terpenting sekarang bagi Sukian adalah memulihkan kesehatannya. Oh ya, tadi Bibi pergi bersama perawat. Apa aku harus memanggilnya kembali? Mutingsen, kau tahu betapa menderitanya Sukian karenamu? Mutingsen, apakah kamu tahu Sukian menderita separah apa karenamu? Aku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Baiklah. Kalau begitu aku beritahu kamu, anak dalam kandungan Sukian adalah Tuan Mutingsen. Tuan Mutingsen, Nona Qin sangat tidak stabil emosinya dan terus merengek ingin keluar dari rumah sakit. Ah, jangan bunuh aku. Jangan takut, kakak akan melindungimu. Pulang, Kakak Sukian. Bisakah kau membawaku pulang? Lukamu belum sembuh sekarang. Kita harus di rumah sakit dulu. Tidak mau, aku ingin pulang. Aku takut di sini. Tuan Mutingsen, karena Nona Qin sangat menolak untuk dirawat di rumah sakit, bagaimana kalau kita minta dokter untuk datang ke rumah saja? Jangan takut. Kakak akan membawamu pulang. Ibu. Sukian, kamu bisa bicara? Kian, kamu bisa bicara? Syukurlah, Kian-Kianku akhirnya bisa bicara. Bibi, dokter bilang, Kian mendapat rangsangan eksternal, jadi dia bisa bicara. Bu, jangan menangis. Bukankah aku sudah baik-baik saja? Ini semua salah ibu. Kamu sampai menderita seperti ini. Bertemu ibu adalah keberuntunganku. Anak malang. Siapa yang membuatmu seperti ini? Ini semua karena Yue. Dia mencuri identitas Kian. Bibi, Kian di keluarga Pradipta telah banyak disakiti. Yue, dia mencuri liontin giok Kian dan memfitnah Kian. Arka Pradipta, dia memukul Kian tanpa alasan dan membuatnya seperti ini. Seharusnya ibu tidak mempertemukanmu dengan kakakmu. Jangan bunuh aku tahu aku salah. Jangan takut, ada aku. Tidak lelah berpura-pura? Kamu? Kok tiba-tiba bisa bicara? Oh, kamu sengaja pura-pura bisu ingin mendapatkan simpati Tuan Pradipta? Arka Pradipta, kamu tidak pernah percaya padaku. Tapi tidak apa-apa. Jangan marahi aku lagi. Kepalaku sakit. Lihatlah, kamu membuat Yue hampir gila. Ini sama saja dengan pembunuhan. Ini sama saja dengan pembunuhan. Pembunuhan? Yang sebenarnya membunuh adalah kalian. Dia pantas mendapatkannya. Tukang pijat menjijikan. Putriku mendapatkan uang dengan kerja keras. Apa hakmu untuk meremehkannya? Bukankah kau juga seorang pembantu? Saya memang pembantu, tapi saya bekerja untuk keluargamu.
Bukan urusanmu untuk menggurui saya. Kau termasuk yang menyakiti Xiao Xiao, kan? Jangan berpikir Sukian mudah diganggu karena dia tidak punya ibu. Tuan Muting Sen, saya punya bukti yang membuktikan bahwa Sukian adalah adikmu yang sebenarnya. Apa katamu? Tidak bisa, aku dan kakak Ting Sen akan segera menikah. Tidak bisa dirusak olehnya. Dasar wanita tua, omong kosong apa? Cepat pergi. Diam. Lanjutkan. Saat itu saya menemukan Sukian di kaki gunung. Dia mengepang rambutnya, mengenakan gaun putih, sepatu kulit hitam kecil, menggenggam erat setengah liontin giok ekor ikan. Kepang. Gaun putih kecil. Sepatu kulit hitam kecil. Liontin giok ekor ikan. Kakak Ting Sen, apa kau tidak menginginkanku lagi? Tuan Muting Sen, ibu dan anak perempuan itu adalah penipu. Sukian pasti telah memperlihatkan buku harian Anda kepada ibunya. Bukti ini tidak terlalu meyakinkan. Bu, ayo pergi. Tidak perlu menjelaskan lagi. Tunggu, saya punya saksi untuk membuktikan bahwa Sukian adalah Xiao Xiao. Saya punya saksi. Bisa membuktikan Sukian adalah Xiao Xiao. Ini dokter yang dulu memeriksa Sukian. Dia bisa membuktikan apa yang dikatakan Bibi itu benar. Dulu waktu Hui Fang meminta saya untuk memeriksa Sukian, saya benar-benar ingat dia memegang liontin giok berbentuk ekor ikan. Lu Yuan, kau hanya mencari orang tua dan menyuruhnya bicara beberapa patah kata, lalu kau pikir bisa menipu Kating Sen? Pak Lu di desa Taoyuan sudah menjadi dokter selama beberapa puluh tahun. Tidak bisa, kalian bisa menanyakannya. Meskipun dia seorang dokter, lalu kenapa? Bukankah itu tetap tidak bisa membuktikan bahwa Sukian adalah Xiao Xiao? Siapa bilang tidak ada bukti? Wajah Xiao Xiao saat kecil, selain Muting Sen, hanya orang yang benar-benar pernah melihatnya, yang bisa mengenalinya. Aku akan segera kembali. Kak Ting Sen? Di mobil Muting Sen ada foto Xiao Xiao. Setelah dokter memastikan bahwa dia dulu memeriksa anak itu, kebohonganmu akan terbongkar. Nona Qin, kau baik-baik saja. Dokter, foto ini, gadis kecil ini, apakah dia yang kau selamatkan dulu? Kak Ting Sen, percaya atau tidak, aku tidak pernah membohongimu. Benar atau salah, hasilnya akan segera terungkap. Saya sudah memeriksanya. Gadis kecil di foto ini bukanlah orang yang saya obati dulu. Tidak mungkin. Dokter, tolong lihat lagi. Saya bilang bukan ya bukan. Anak muda, kau ingin aku berbohong denganmu. Dokter, Anda harus berbicara dengan jujur. Dulu aku yang memintamu untuk datang memeriksanya. Pasti ada yang salah di sini. Katakan padaku, apakah mereka baru saja memberimu uang, menyogokmu? Cari cara untuk memberikan ini kepada orang tua itu, jangan biarkan dia bicara omong kosong. Saya tidak mengerti apa yang kau katakan. Maaf semuanya, saya ada urusan, saya pergi dulu. Jangan dikejar, Lu Yuan. Aku tidak ingin lagi dengan keluargamu memiliki hubungan apapun. Hasilnya sudah jelas. Kau sekarang berpura-pura tidak peduli? Sukian, apakah kau merasa terlambat? Memang terlambat. Aku tidak akan pernah lupa, kaulah yang mencelakai bayiku. Cukup Sukian. Ini semua salahmu sendiri. Kalau bukan karena kau... Muting Sen, aku lebih baik tidak pernah
bertemu denganmu. Sukian, beraninya kau melakukan ini pada Kating Shen? Aku akan menuntutmu atas penyerangan. Sudahlah, masalah ini biarkan saja berlalu. Hari ini, aku akan melepaskan kalian. Kating Shen, ayo kita pergi. Kakmu, apakah masih sakit? Hanya luka kecil. Aku sudah memikirkannya. Bagaimana kalau kita segera menikah? Benarkah? Bagus sekali, Kakmu. Akhirnya aku bisa menikah denganmu. Pernikahan mewah. CEO perusahaan keluargamu dan putri keluarga Qin akan menikah 3 hari lagi. Taufan, mulai sekarang kita benar-benar menjadi orang asing. Orang yang berbicara dengan Yu Wei itu kok mirip sekali dengan orang yang meracuniku di rumah sakit dulu ya. Ada apa? Rasanya seperti ada yang mengawasiku. Ada sepasang mata yang mengawasiku. Tenang saja. Tempat jelek ini bahkan hantu pun tidak mau datang. Mana uangnya? Rp10 juta, ambillah, pergilah, jangan pernah kembali. Tunggu. 10 juta rupiah kau pikir aku pengemis? Berapa banyak lagi yang kau inginkan? 100 juta rupiah. Kau gila? Kau tidak takut perbuatanmu terbongkar olehku, ha? Jangan lupa kau juga terlibat. Aku tidak peduli. Hidupku tak berharga. Tapi kau tidak bisa begitu. Kau nyonyamu, kau akan segera menjadi nyonyamu. Kekayaan ratusan miliar rupiah, menyeretmu bersamaku tidak merugikanku. Leontin giok palsu, meracuni Sukian. Satu persatu kasus ini, hanya dengan membocorkan satu saja, nilainya lebih dari 100 juta rupiah, kan? Kau mengancamku? Memang kenapa? Aku memang mengancam. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Hahaha. Beri aku uangnya dalam 3 hari. Hahaha. Aku paling benci diancam. Kau harus mati. Sukian juga harus mati. Tolong aku. Kumohon. Kenapa kau menolongku? Padahal kau tahu orang yang menyakitimu adalah aku. Orang yang benar-benar ingin menyakitiku adalah Qin Yu Wei. Kau hanya orang suruhan. Kau sama sekali tidak membenciku. Aku tidak bisa melihat seseorang mati di depanku. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku akan mengungkapkan wajah asli Qin Yu Wei kepada Mu Tingzhen. Tidak perlu. Asalkan kau tidak melakukan kejahatan lagi. Sukian, kau baik-baik saja? Ayo kita pergi. Qin Yu Wei telah merampas segalanya darimu. Dia harus membayarnya. Sukian, kau harus menuntut keadilan untuk dirimu sendiri. Aku tidak ingin lagi ada urusan dengan keluargamu. Aku berencana menyerahkan video ini ke polisi. Polisi memang bisa mengembalikan keadilan padamu, tapi jika kau terus menghindar, Mu Tingzhen tidak akan pernah bisa melalui hal ini. Mereka sangat serasi. Ku dengar, Nona Qin,
adalah orang yang dicari Tuan Muting Sen selama belasan tahun. Akhirnya bersatu juga. Nona Qin, maukah Anda menikah dengan Tuan Muting Sen? Saya bersedia. Tuan Muting Sen, maukah Anda menikahi Nona Qin? Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Perempuan jahat ini, untuk apa datang ke sini? Sukian, bagaimana kau bisa datang? Aku datang untuk mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Lancang, tangkap dia. Usir dia. Takut ya? Seperti anjing yang melompat tembok. Aku tidak takut apapun. Justru kau yang mengacaukan pernikahan ini akan kubuat nggak membayarnya. Kita lihat saja siapa yang akan membayarnya hari ini. Sukian, beraninya kau. Kau berani mengacaukan pernikahanku. Muting Shen, kau sungguh bodoh. Kau masih belum melihat kebenarannya. Apa yang ingin kau katakan? Lihat baik-baik. Orang yang berdiri di hadapanmu. Sama sekali bukan Xiao Xiao. Dia hanya penipu. Perempuan jahat Sukian ini berbohong lagi. Terakhir kali dia mengacaukan pesta pertunangan. Hari ini dia mengacaukan pesta pernikahan. Jika aku Tuan Muting Sen, aku tidak akan memaafkannya. Usir dia keluar. Kalian boleh mengusirku, tapi lihat dulu layar lebarnya. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Apa? Qin Yuwei ternyata penipu? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita semua telah ditipu oleh Qin Yuwei? Apakah aku benar-benar salah orang? Kak Tongtong, jangan tertipu olehnya. Liontin Giok ini bukan miliknya. Akulah Xiao Xiao. Aku tidak akan pernah mempercayamu lagi. Ternyata aku salah. Kak Ting Shen, ini Sukian. Dia memfitnahku. Qin Yuwei, kau benar-benar keras kepala. Sukian, kau hanya iri padaku. Itu sebabnya kau melakukan segala cara untuk menyakitiku. Orang yang kau jebak adalah aku. Kau mencuri liontin Giokku, meniru identitasku. Kau pikir dengan video palsu, kau bisa menipu semua orang? Kak Ting Shen, jangan percaya padanya. Cukup, aku akan membuat penilaianku sendiri. Kak Ting Shen, dengarkan penjelasanku, aku tidak pernah melakukan itu. Ini Sukian, semuanya adalah konspirasi Sukian. Video itu pasti palsu. Kak Ting Shen, percayalah padaku. Benar, video ini pasti hasil editan. Mungkin Sukian sengaja memfitnah Nona Qin untuk mendapatkan posisinya. Sudah kubilang, Nona Qin cantik dan berkelas. Bagaimana mungkin dia palsu? Benar, Kak Ting Shen. Akulah Xiao Xiao. Siapa bilang kau Xiao Xiao? Bilang kau Xiao Xiao. Bagaimana dia bisa ada di sini? Bukankah ini Lu Yuan, sekretaris Tuan Muting Sen? Kenapa dia juga ikut mengacau? Kalian belum tahu kan? Lu Yuan ini sudah lama selingkuh dengan Sukian, ingin menguasai harta keluargamu. Sukian, kau hebat juga. Bisa membuatnya melakukan hal ini demi dirimu. Masih bilang kalian tidak ada hubungan? Orang yang buta melihat semuanya kotor. Muting Sen, aku datang ke sini bukan untuk membuat keributan, tapi untuk membawa seorang saksi. Dia bisa membuktikan identitas Sukian. Benar, saya bisa membuktikannya. Sukian adalah Mu Xiao Xiao. Lelucon. Apa buktinya? Saat aku menemukan Xiao Xiao dulu, dia terus demam tinggi. Dokter inilah yang merawatnya. Dia pernah melihat liontin Giok Xiao Xiao. Benar, saat itu dia mengikat rambutnya dengan kuncir kuda dan memegang liontin Giok berbentuk ekor ikan. Kau yakin kau tidak berbohong? Sebagai dokter, saya tidak akan berbicara sembarangan. Tuan, dokter ini jelas sudah disuap oleh Sukian. Aku ingat terakhir kali, kau masih membela Yuwei. Kenapa sekarang berubah pikiran? Terakhir kali Qin Yuwei. Diam. Dia mengancamku. Yuwei bukan orang seperti itu. Muting Shen, kau sudah benar-benar buta mata dan hati. Kau sudah dibutakan oleh Qin Yuwei. Kau berani menghina Yuwei lagi, tidak akan kumaafkan. Muting Shen, kau tidak berhak melawanku. Berani sekali kau memukul Ting Shen. Kau
Ah, Kau pikir kau pantas menyentuh Sukian? Kating Shen, mereka berkomplot untuk menggertak. Orang-orang, usir mereka. Hentikan. Zauki, bukankah dia sudah mati? Bagaimana bisa dia ada di sini? Nona Qin, takut ya? Apa yang harus kutakuti? Aku bahkan tidak mengenalmu. Secepat itu kau lupa dengan tukang pukulmu. Zauki, Omong kosong apa yang kau bicarakan? semua hal yang menjebak Sukian, bukankah kita yang merencanakannya bersama? Lebih tepatnya, kaulah dalangnya. Kau mencuri liontin giok Sukian, menyuruhku untuk menghinanya, meracuninya di rumah sakit. Semua hal ini, bukankah kau yang memerintahkanku dari belakang? Kating Sen, jangan percaya padanya. Mereka sekongkol dengan Sukian. Wanita kejam, aku selalu bekerja untukmu. Dan sekarang kau ingin membunuhku untuk menutup mulutku. Kalau bukan karena Sukian menyelamatkanku, aku sekarang sudah menjadi mayat. Jadi aku ingin membantunya, mencari keadilan untuknya, dan membuat wanita kejam sepertimu mendapatkan hukuman yang setimpal. Tuan Mutingsen, video di layar itu bukan rekayasa, semuanya fakta. Aku tidak mengharapkan pengampunanmu. Aku hanya berharap bisa membantu Sukian mencari keadilan. Kau pikir aku akan percaya dengan kata-katamu? Lagi pula kau memang sekongkol dengan Sukian. Tuan Mutingsen, aku. Lalu kedua foto ini pasti tidak palsu kan? Kating Sen, jangan. Ternyata Sukian adalah Xiao Xiao. Maafkan aku. Aku telah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Maukah kau memaafkanku? Aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau lakukan terhadapku dan ibuku. Aku telah berulang kali menyakitinya, menyakiti orang yang paling penting. Aku minta maaf, Xiao. Aku minta maaf atas amanat ibu sebelum meninggal. Xiao, maafkan aku. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Saat Yume menyakitiku, di mana kau? Kak Tongtongku, kau selalu membela Yume. Bahkan anak kita, kau gugurkan dengan tanganmu sendiri. Aku salah mengira Yume sebagai dirimu. Mengapa Yume membohongiku? Mengapa kau berpura-pura menjadi Xiao? Apapun yang aku lakukan, kau tidak akan pernah melihatku. Aku tidak terima. Kenapa? Mengapa Sukian harus merebutmu dariku? Bandingkan dengan Siska, tidak ada yang bisa menandinginya. Pergi. Qin Yue ini benar-benar kejam sekali. Seharusnya dia mati. Tidak bisa. Aku tidak boleh dilibatkan oleh Qin Yue. Aku harus segera pergi. Bibi Lisa, kau kaki tangannya. Masih ingin kabur? Tuan, ampuni aku. Tuan. Ampuni aku. Milik Siska akan kubalas 100 kali lipat. Tuan, aku ditipu oleh Qin Yue. Bawa dia pergi, layanilah dia dengan baik. Jangan, Tuan ampuni aku. Tuan, ampuni aku. Xiao, kau ingin berbuat apa pada Qin Yue? Qin Yue, pembalasanmu telah tiba. Qin Yue, apa yang kau lakukan? Kau gila? Aku sudah gila. Aku gila karena mencintaimu. Jangan mendekat. Kalau tidak, Sukian akan mati. Qin Yue, jangan gegabah. Lepaskan Sukian. Apapun yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Mutingsen, kau pikir aku mudah ditipu? Kau sama sekali tidak akan melepaskanku. Karena sama-sama akan mati, kalian mati bersamaku saja. Tidak, Qin Yue, lepaskan Sukian. Aku akan melepaskanmu. Kau pikir aku akan percaya? Kau tidak memiliki sedikit pun toleransi padaku, hanya rasa benci. Apapun masalahnya, hadapilah aku. Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja ada hubungannya.
Jika bukan karena dia, kau sudah menjadi milikku. Kita seharusnya sudah menikah. Aku akan melahirkan anak-anakmu. Tapi semuanya hancur. Tidak, aku tidak bisa mati di tangan Qin Yuwei. Qin Yuwei, tenanglah dulu. Aku bersedia mundur, merelakan kau dan Mu Tingzhen. Jangan membohongiku. Mu Tingzhen, dia sama sekali tidak mencintaiku. Kau masih ingat saat-saat manis kau dan Mu Tingzhen bersama? Kau adalah orang yang paling kucintai. Nantinya kakak akan selalu menemanimu. Xiao, kau baik-baik saja? Mu Tingzhen, aku mengutuk kalian. Aku mengutuk kalian untuk selamanya. Tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Qin Yuwei, aku akan mengirim kau ke penjara. Membuatmu hidup di neraka selamanya. Mu Tingzhen, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku ingin mencincangmu, memotongmu menjadi berkeping-keping. Kebahagiaan yang tidak bisa kudapatkan, kalian juga jangan harap mendapatkannya. Hahaha. 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 Mu Tingzhen, akhirnya aku menikah denganmu. Sekarang aku adalah pengantin wanita tercantik. Hahaha. Aku adalah nyonyamu. Aku menikah dengan Mu Tingzhen. Hahaha. Akhirnya aku menikah dengan Mu Tingzhen. Sukian, bagaimanapun juga, kau tetap saja tidak bisa mengalahkanku. Haha. Haha. Bahwa aku juga. Aku telah melakukan banyak kejahatan. Sudah saatnya aku menebus dosa-dosaku. Zhao Qi. Aku telah melakukan terlalu banyak hal buruk. Aku harus dihukum. Terima kasih telah membuatku mengerti bahwa aku masih memiliki hati nurani. Xiao, kau juga jangan khawatir. Menebus dosa mungkin adalah tujuan terbaik bagi Zhao Qi. Mu Tingzhen, Tuan Mu Tingzhen, tidak ada lagi Xiao di dunia ini. Xiao, aku Kak Tongtong. Jangan pergi, boleh kan? Apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Jika kau ingin aku mati, aku juga bersedia. Jangan pergi, boleh kan? Xiao, aku tidak akan menyerah. Ayo semuanya, lihat. Ini boneka tanah liat, buatan tangan murni. Ada yang berwarna kuning? Yang kuning bisa dibuatkan. Bisa dibuatkan. Tunggu sebentar, aku akan membuatkan satu untukmu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan kembali nanti. Baik. Kak, kami ingin yang baru. Yang baru, kalau begitu kau tunggu sebentar ya. Baiklah. Kalau begitu, kami jalan-jalan dulu. Tidak perlu jalan-jalan dulu. Tidak perlu jalan-jalan dulu. Ayo. Kalian berdua beli. Yang ini saja. Baiklah kalau begitu. Belilah. Silahkan datang lagi. Kenapa kau datang lagi? Aku datang untuk membantu. Aku sudah bilang, aku dan kau dan keluargamu tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kau masih ingat, Ibu? Membuatkan kita 2 boneka tanah liat ini. Ini boneka tanah liat, hadiah dari ibu. Kau pengantin wanitanya, aku pengantin prianya. Kita adalah keluarga sejati. Xiao, saat besar nanti, maukah kau menjadi pengantin Tongtong? Aku ingin bersama Kak Tongtong selamanya. Kakmu, proyek 500 juta rupiah di Kota Selatan sudah disetujui, besok adalah upacara penandatanganan. Baiklah. Bukankah aku sudah bilang, semua urusan perusahaan kuserahkan padamu? Hal-hal ini tidak perlu kau laporkan padaku. Tapi, perusahaan sudah, mereka. Cukup. Bukankah aku sudah bilang, sampai Xiao memaafkan saya tidak akan kembali. Bahkan jika perusahaan bangkrut,
saya tidak akan kembali. Muting Shen, pergi dari sini. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak bisa. Xiao Xiao berkata, seumur hidup itu kurang 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, 1 jam, itu tidak dianggap seumur hidup. Xiao Xiao, besok kita buka lapak jam berapa? Xiao Xiao, Xiao Xiao. Kalau begitu, besok kita akan membuat apa ya?